Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Ahyadi. Saya Muhammad Ainullah. Kami berdua ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Nabi dan Wahyu. Selamat menonton. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Nabi dan Wahyu. Yang pertama-tama, di sini kami akan menyampaikan pengertian Nabi. Nabi berasal dari kata, ada yang mengatakan naba'a, yaitu artinya al-i'lam wal ikhbar. Artinya adalah pemberitahuan dan pengkhabaran. Dan ada juga yang mengatakan naba tanpa hamzah di akhir, yang artinya adalah tinggi. Dan bentuk plural kata nabi adalah anbiya atau nabiyun. Di dalam Al-Quran ada terdapat 75 kali dalam 20 surat, 57 ayat diturunkan di Madinah, 18 ayat sisanya diturunkan di Mekah. Sedangkan kata naba yang tanpa hamzah sendiri disebut 29 kali dalam 21 surah. Nabi artinya adalah yang diberitakan atau menerima berita. Jadi kalau kita istilahkan, Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk menjalankan syariat agama. Ketika menjelaskan Nabi, maka tidak akan terlepas daripada menjelaskan Rasul. Rasul dalam bahasa atau etimologi adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Sedangkan menurut istilah terminologi, yaitu seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Namun walaupun sama, kita dapat memahami bahwa pengertian Nabi dan Rasul sama, tetapi di situ ada perbedaan antara keduanya. Karena Rasul memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada seorang Nabi. Oleh karena itu, seorang Rasul bisa dikatakan dengan Nabi, sedangkan Nabi belum tentu disebut Rasul. Saya akan menyampaikan kesamaan daripada Nabi dan Rasul. Yaitu pertama adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya. Yang kedua adalah membimbing umatnya. Nabi dan Rasul itu mereka semua memiliki umat. Jadi mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umatnya untuk terus-menerus mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan melarang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengajarkan akhlak mulia. Tentu Nabi dan Rasul, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki akhlak yang sangat mulia. Oleh karena itulah mereka harus mengajarkan kepada para umat beliau untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah memberikan peringatan kepada umat, yaitu agar tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat dosa dan tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul adalah Rasul membawa syariat baru, di mana Rasul ini bisa melanjutkan syariat yang telah lama atau menjelaskan lagi apa yang sudah dibawa di dalam syariat lama tersebut. Sedangkan Nabi yaitu melanjutkan syariat yang sudah ada, yaitu terus-menerus melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau syariat yang terdahulu dilanjutkan lagi oleh para nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua adalah menghadapi tantangan yang lebih besar, karena mereka membawa syariat yang baru. Oleh karena itulah mereka banyak mendapatkan tantangan yang lebih besar daripada para nabi.
Yang ketiga adalah menyebarkan ajaran secara luas. Rasul ini tidak hanya menyampaikan kepada satu umat atau satu kampung secara khusus, tetapi secara umum. Itu Rasul. Jadi bisa nanti di sini ke tempat sini, ke tempat sana, ke tempat sini. Kalau ada yang mengatakan apa perbedaan antara Nabi, Rasul dengan manusia? Di dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 6 yang ayatnya berbunyi, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin." Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Di dalam ayat ini tidak ada perbedaan antara para nabi dan rasul dengan manusia. Mereka sama-sama manusia seperti manusia biasa, bisa makan, bisa minum, bisa menangis, tetapi tentu ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Yaitu yang pertama, nabi adalah manusia terpilih. Artinya mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya, untuk memberikan ajaran kepada umat-umat mereka, memberikan akhlak yang terpuji dan melarang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nabi secara khusus diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 3 cara, yaitu wahyu yang disampaikan ke dalam hati, melalui hijab, dan melalui malaikat. Artinya para nabi dan rasul ini diturunkan ayat atau diberikan wahyu kepada mereka, sedangkan manusia biasa tidak diberikan wahyu kepada mereka, tetapi bukan wahyu, tetapi hanya berupa ilham. Yang ketiga adalah nabi memiliki sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki manusia biasa, yaitu kejujuran dan kebenaran. Itu nabi dan rasul ini memiliki sifat-sifat khusus yang sulit dimiliki oleh manusia biasa seperti kita. Yaitu yang pertama yang kita ketahui adalah nabi dan rasul ini memiliki sifat yang sangat terpuji, yaitu pertama jujur dalam segala hal. Yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Fatanah, itu kecerdasan yang luar biasa. Dan yang keempat adalah nabi dalam bernubuat itu selalu benar dan terbukti. Artinya nubuat itu adalah yang belum terjadi tetapi sudah disampaikan terlebih dahulu, atau kita nabi tersebut tahu peristiwa yang akan terjadi sebelum peristiwa tersebut terjadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Muhammad Haryadi. Baik, terima kasih kepada saudara kita Ainullah telah mempresentasikan tentang kenabian. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang wahyu yang saya bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, apa sih itu wahyu? Yang kedua, siapa aja yang menerima wahyu? Dan yang ketiga, apakah manusia bisa mendapatkan wahyu? Selamat menonton. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih itu wahyu? Wahyu berasal dari kata wahya, yang artinya adalah tersembunyi dan cepat. Nah, jadi wahyu itu adalah kalam Allah yang disampaikan kepada hamba-hambanya melalui malaikat secara cepat dan tersembunyi. Dan juga wahyu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 78 kali. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu siapa saja sih yang bisa menerima wahyu? Jadi teman-teman sekalian, yang bisa menerima wahyu itu ada 2, yaitu nabi
dan Rasul. Terus kita semua harus tahu ada 4 Rasul yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa kitab. Siapa saja sih? Yang pertama itu adalah Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat. Yang kedua ada Nabi Daud alaihissalam yang menerima kitab Zabur. Dan yang ketiga ada Nabi Isa alaihissalam yang menerima kitab Injil. Dan yang terakhir ada Nabi kita Muhammad SAW yang menerima kitab Al-Quran. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah manusia bisa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena yang bisa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu cuma Nabi dan Rasul. Sedangkan manusia seperti kita ini itu cuma mendapatkan ilham atau hidayah, bukan wahyu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari yang kami sampaikan, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah hanya daripada kami berdua. Saya Muhammad Ainullah Dan saya Muhammad Hadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.